Ustadz, saya kemarin mandi junub setelah melakukan langkah terakhir, yaitu mandi dengan mengusap dan mengguyur badan bagian kanan terlebih dahulu, setelah itu bagian kiri, dan saya mengakhirinya dengan mencuci tangan. Saya baru sadar kalau tangan yang saya cuci bagian kiri itu, dan saya segera mencuci bagian kanan setelah mengetahuinya itu, Ustadz. Nah, apakah mandi junub saya tetap sah dengan kondisi itu? Dan juga saat bangun dari tidur, ini hari ketiga setelah mandi junub, dia merasa ada yang bau seperti keringat atau disebutkan di sini atau sperma, tapi tidak ada cairannya, Ustadz. Dan katanya tidak ada kenikmatan dan dia juga tidak mimpi basah. Apakah dia harus mandi junub dalam kondisi itu, Ustadz? Ya, ini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama mengenai tata cara mandi junub. Di sini disebutkan bahwasanya kalau mandi junub itu ya harus mengguyur bagian kanan dulu, kemudian kiri. Tapi di sini terbalik ya. Sempat salah terus kiri dulu baru kanan. Jadi kita katakan sah-sah saja karena sah tidaknya mandi junub itu ada dua paling minimal ya. Yang pertama niat bahwasanya dia mandinya adalah mandi junub. Kemudian yang kedua adalah sampainya air tersebut pada setiap anggota badan ya, mengalirnya. Jadi umpamanya seorang junub umpamanya, kemudian di belakang rumah ada sungai, langsung nyemplung, sudah niat mandi junub, nyemplung, langsung selesai mandi wajibnya. Jadi, di sini walaupun diceritakan dalam beberapa hadis bagaimana tata cara mandi junub Rasulullah SAW, yang tentunya kita sangat paham bahwasanya Nabi SAW yuhibbut tayamun, selalu mendahulukan bagian kiri pada berbagai kebaikan ya, dalam berbagai macam kebaikan. Dalam hal ini salah satunya adalah mandi junub, ya, mendahulukan bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW berwudu dulu dengan tata cara tertentu, ya, mencuci kemaluannya dulu, kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian mandi mengguyur bagian tubuhnya. Jadi di sini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Jadi intinya ketika dia sudah niat mandi junub, kemudian air yang dia pakai mandi sampai ke seluruh tubuhnya, maka ini sudah sah mandinya. Kemudian potongan pertanyaan yang kedua ya, potongan yang kedua di sini dia bangun tidur, kemudian dia merasa celananya itu ada yang bau, Ustaz. Ada yang bau mirip bau sperma mungkin ya, bau keringat, tidak jelas di sini keringat atau sperma, tapi tidak ada cairan, tidak ada rasa nikmat yang dirasakan, dan tidak mimpi basah juga. Nah di sini pertanyaannya, harus mandi junub? Ya tentu tidak, karena mandi junub itu ketika seorang ihtilam umpamanya, ihtilam mimpi basah itu harus dibuktikan dengan keluarnya sperma, keluarnya air mani, yang dibuktikan dengan ya sudah paham ya bagaimana bentuknya. Ketika tidak ada buktinya, maka tentu tidak ada masalah ya, tidak ada mandi junub di situ. Jadi hukum asalnya sebagaimana yang kaidah yang kita sebutkan di awal pertanyaan tadi, al yaqinu la yazulu bisyak. Jadi keyakinan itu tidak serta-merta gugur disebabkan karena keraguan yang ada, keraguan yang datang. Kita ragu-ragu, ini junub tidak ya, ini ihtilam tidak, ini mimpi basah tidak ya, ini keluar sperma tidak ya, maka hukum asalnya kita berpegangan pada keyakinan atau hukum asalnya. Hukum asalnya kita tidak junub. Kemudian datang ragu-ragu, maka keraguan ini tidak ada tidak ada kekuatannya untuk merubah bahwasanya kita hukum asalnya kita ini tetap suci, tidak perlu untuk mandi. Wallahu taala alam.